kembali ke teknis, semuanya ada. Iya. Iya. Solusi teknis itu ada. Mungkin Iya, karena saya iya. orang teknik ya. Saya Iya. nggak terima kalau ada perkataan, oh itu tidak bisa dimitigasi. Kita itu hari ini, saya suka menyebutnya kita itu sibuk ngebangun dinding. Ketika semua orang itu sibuk membangun jembatan ke masa depan. Dengan atau tanpa Amerika, dunia akan tetap bertransisi. Ya, jadi kepentingannya strategis, risikonya sebenarnya teknis gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ada keputusan strategis yang kemudian mengelola aspek-aspek teknis ini dengan baik dan bertanggung jawab, risikonya bisa dikelola gitu ya. We also have tremendous reserves of geothermal, and we plan to retire our coal plants and all the fossil energy plants within the next 15 years. We plan to build more than 75 gigawatts of renewable power in the next 15 years. We also are situated along the equator. Therefore, we have more than plenty of sunlight to fuel solar-based energy. We have other sources of renewables, and that's why we are very optimistic that we can achieve net zero before 2050. Podcast Bebas Aktif episode spesial kali ini kita kolaborasi dengan Yayasan Indonesia Cerah. Bisa dilihat studionya berbeda, Ya, lebih cerah. Biasanya kita penuh dengan kuasa kegelapan. Ini Sekarang cerah tadi ini. Sekarang lebih optimis berarti itu. Lebih optimis ya. Karena juga kita akan membicarakan ada pernyataan optimis dari Bapak Presiden kita yang sudah bukan Tapi presiden kita kulik elek lagi, juga sudah beneran presiden optimis apa kita apa gitu enggak. ya. Bahwa Indonesia nanti akan mendorong transisi energi sampai PLTU itu batu bara akan dipensiunkan semua gitu. Luar biasa, sangat optimis. Dan untuk membicarakan hal itu, ini isu yang sangat menarik dan penting. Kita kedatangan dua tamu yang sangat spesial. Pertama kita sambut dulu ada Mbak Catherine Hasan. Selamat datang. Makasih. Apa kabar? Terima kasih, baik. Senang bisa ada di sini. Mbak Catherine ini adalah analis di Center for Research and Clean Energy gitu ya. Jadi pusat penelitian energi dan udara bersih. Nah, ngomong-ngomong udara bersih, ini nggak cuma studio kita jadi lebih cerah gitu ya, tapi juga kayaknya Jakarta dalam beberapa waktu terakhir ini agak cerah ini, mungkin dalam rangka podcast Yayasan Indonesia Cerah ya. Cerah gitu ya, atau kenapa jangan-jangan karena batu bara. Nanti kita bahas juga gitu ya, karena ramai biasanya kalau Jakarta polusi atau Jakarta tiba-tiba kemudian daya pandang kita terbatas, itu orang ramai salah-salahin lagi kan. Kalau cerah juga tetap ramai juga. Ini yang benar siapa gitu kan. Jadi sebenarnya masalahnya di mana dan apa kaitannya dengan transisi energi gitu. Mantap ya. sekali bridgingnya Mas Sofan ini ya. Pak Catherine ini bertanggung jawab untuk melakukan penelitian dan analisis untuk topik yang berkaitan dengan polusi udara dan emisi dari pembangkit listrik tenaga batubara. Jadi pas banget nih gitu kan. Betul. Tapi juga Mbak Catherine gak sendirian. Betul. Nah, kita juga mengundang salah satu seleb LinkedIn. Nah, LinkedIn-nya sudah di atas 10K. Ini lebih lagi malah gitu ya. Jadi pas banget gitu ya. Beliau adalah Mas Putra Adiguna. Siap. Sorry Mas Kavi. Beliau adalah Managing Director di Energy Shift Institute. Jadi bukan energi Dell gitu ya, tapi shift, bukan control alt Dell, shift ya gitu, pindah ini gitu ya. Ini kita harus terbiasa dengan dry jokes. Boleh, kita akan menyesuaikan. Ya, beliau adalah spesialis energi dengan latar belakang yang beragam di berbagai bisnis, kebijakan dan publik gitu ya. Ini adalah kalau Energy Shift Institute ini sendiri adalah lembaga energy finance think tank. Jadi kaitannya think tank soal pembiayaan energi gitu ya. Gimana caranya, karena memang challenge utama salah satunya adalah aspek finance-nya begitu ya. Jadi gimana Raf? Kita berangkat dari pernyataan Pak Prabowo dulu ya kali ya. Karena untuk lebih spesifik lagi yang Pak Prabowo bilang itu di KTT G20 di Brazil di sesi ketiga November kemarin. Jadi belum lama. Dan apa yang dikatakan adalah
beliau selain mau menutup atau memensiunkan dini banyak PLT batubara ya, itu juga akan melakukan transisi energi dengan correct me if I'm wrong untuk angkanya 15 gigawatt dari energi berkelanjutan dan 5 gigawatt dari nuklir gitu ya. Itu mungkin untuk saya gitu awam yang nggak terlalu apa Hmm. ya paham sama isu teknis-teknis yang seperti ini itu kayaknya cukup signifikan, angkanya besar dan emang isu yang penting gitu. Seperti nanti akan kita bicarakan. Mungkin dari ke Mas Putra dulu. Berangkat dari pernyataan ini, bener nggak kalau saya bilang ini adalah ambisi yang ambisius atau justru ini apa ya, cuman, sekedar pernyataan doang yang di baliknya kita masih banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Gimana, menanggapinya? Jadi kita perlu sikapinnya rasanya pertama adalah ambisius betul, Iya. harus bisa Hmm. dan harus diteruskan. Apakah gampang? Enggak. Nah, sehingga pertanyaan berikutnya adalah abis ini mesti ngapain nih? Hmm. Kan setelah pernyataan yang bombastis diliput di hampir semua media di dunia internasional, Indonesia kan negara besar. Terus kemudian banyak yang bertanya, terus rencananya seperti apa? Jadi sekarang saya rasa kita ambisius, tapi sekarang pertanyaan berikutnya, oke apa nih rencananya yang harus dijalankan sama menteri-menteri terkait dan sebagainya. Jadi ambisius itu not wrong ya, karena memang dari beberapa tahun terakhir ini kan memang desakan dari masyarakat ya, masyarakat sipil maupun masyarakat internasional juga adalah Indonesia memang harus naikin ambisi iklimnya kan, betul. climate ambition-nya masih terbatas dan pas begitu kemudian tiba-tiba pernyataan yang ambisius orang malah kaget. Ini gimana sih? Jadi yang diminta apa sih gitu kan? Betul. Jadi saya menarik sekali tadi Mas Putra ya. Tapi ya tadi ambisius dan kemudian apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah kalau harus dilakukan apa dong setelah ini? Pertama kalau kita ngomong ambisi iklim, kita itu suka ngomong jangka panjang Mas. Dan kalau ditanya PR apa yang paling penting sekarang, jangan mikir jangka panjang dulu, tapi mikir jangka pendek. Karena begini, setiap kali kita berbicara iklim biasanya kita ngomong oh target 2030, 2040, 2050. Masalahnya 2050 itu kan 6 presiden lagi gitu. Sehingga pemerintah itu justru lebih penting untuk menakar apa yang akan kita lakukan dalam beberapa tahun ke depan. Hal-hal kecil aja misalnya pensiun PLTU, pembangunan energi bersih dan sebagainya. Jadi saya rasa yang paling penting adalah justru bukan mengeset target jangka panjang, tapi mengeset target-target yang bisa dilakukan oleh pemerintahan baru dalam 5 tahun ke depan. Kita mulai dari situ dulu, baru kita kemudian akan bilang, oh bener nih serius. Jadi bisa mulai membacanya tuh dari situ. Iya. Karena kadang-kadang kalau panjang banget malah masih panjang gitu kan. Jadi target besarnya toh masih jauh lagi gitu Penyakit ya. yang Tapi menunda-nunda tuh. ya kayak mahasiswa kan. Iya, kayak saya. Nih, sebelum kita ngomongin yang jangka pendek kan perlu tahu dulu nih kita sebenarnya ada di mana sih. Iya. Ya kan jadi mungkin Mas Putra atau Mbak Catherine juga mungkin bisa menceritakan landscape-nya itu seperti apa sih sekarang ini gitu. Jadi transisi energi yang terjadi di Indonesia dan mungkin dalam konteks yang lebih besar lagi gitu ya di dunia itu seperti apa gitu sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo itu ya ambisius tapi memang penting untuk dilakukan gitu dan kita tahu kita ada di mana sehingga kalau tadi dia omongin jangka pendek tadi ya kita tahu majunya kira-kira mau seberapa gitu. Mungkin Mbak Catherine dulu sebelum ke Mas Putra. Baik, mungkin sedikit pemikiran ya untuk angka yang dipublikasikan 75 gigawatt dalam 15 tahun. Tentu itu ambisi yang sangat baik ya Mas Putra, kita senang lihat komitmen itu di media, tentu di COP juga jadi semua negara tahu. Mungkin ada Just Energy Transition Partnership. Ya, Apa JETP. pernah JETP, dengar ya. Pak Ya, Sofyan? ya. Sofwan. Jadi itu mungkin salah satu permulaan semacam ada diskusi Indonesia bisa sejauh apa sih mengembangkan renewables dan juga ya coal phase out, bertransisi dari batu bara. Kan kita tahu kita masih berat ya, sangat berat ke Iya. batu bara. Di sana ada mungkin skenario yang disusun, tentu lintas pemerintah juga, PLN juga ada di sana, Kementerian Energi tentu yang sebagai tonggak ya, sebagai yang mengepalai. Nah ada di sana capaian
jauh lebih besar. Nah, itu mungkin salah satu yang dilihat dari jejaring ya. Oke, 75 gigawatt bagus. Apa bisa lebih ambisius lagi? Karena ada ya tentu dari sisi iklim ada skenario yang harus Iya, skenario ada iklim global, urgensi yang urgensi yang harus yang dijawab perlu gitu ya. dipikirkan ya. Iya, Jadi iya. mungkin itu 75 bagus. Kalau bisa lebih lagi. Ayo dipetakan dengan teliti dan dengan dengan ambisius. Bagaimana itu bisa diperluas lagi karena negara kita ya kita sangat kaya, masih banyak sekali potensi. Tapi emang problem dengan apa ya, komitmen-komitmen iklim ini kan penyakitnya adalah AFTA gitu kan, agree first talk later. Nah, gitu kan. Setuju dulu gitu, declare dulu ambition first gitu kan, talk later. Kalau kita lihat sendiri misalnya bahkan Indonesia kan komitmen-komitmen yang udah disetujui sebelumnya gitu kan, soal transisi ke energi terbarukan yang persentasenya harusnya sekian, ternyata kan masih jauh ya dari targetnya. Nah itu gimana biar ambisi yang sekarang yang lebih tinggi dan penting dan perlu didukung tadi nggak kejadian kayak apa ya, ya nggak tercapai gitu. Kalau selama ini biasanya apa ya, kita tahu kita pengen ke sana nih gitu. Tapi challenge utamanya apa sih? Jadi nggak bisa kesampaian. Mungkin kita mundur dulu sih kali sebentar Mas ya. Transisi Mhm. energi ini kan topik yang kadang-kadang nggak semua orang paham. Mhm. Jadi secara umum sebenarnya kan dunia ini lagi mengalami krisis iklim. Jadi Mhm. kadang-kadang kita ngeliat kekeringan, ada banjir besar dan di mana-mana memang masyarakat kadang-kadang nggak paham ini kenapa sih sebenarnya hal Iya, kayak gini. Dan salah satunya adalah karena polusi dari CO2 yang terjadi di betul. dunia. Nah Indonesia adalah eksportir batu bara nomor 1 di dunia. Ya. Meskipun cadangannya kecil, hanya 3%. Sehingga kita sebagai negara sebesar ini harus juga menuju energi yang lebih bersih nih kan. Nah sehingga pertanyaannya kalau ditanya kira-kira kita mesti apa? Kalau menurut hemat saya, kita mesti yakin dulu bahwa Mhm. transisi energi itu penting buat Indonesia. Oke. Jadi pembicaraan transisi energi ini selalu kusut karena selalu ada tension nih antara Barat dengan negara-negara berkembang. Di mana orang dari Barat bilang, ayo dong kalian negara berkembang, tutup semua PLTU-nya. Terus orang di sisi kita bilang, ya nanti dulu dong, kan kalian yang polusi. Ya. Kami pengen membangun pabrik ini, itu, dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada dinamika-dinamika lain yang penting. Salah satu dinamika yang penting contohnya adalah dekat aja. Kita lihat teman-teman kita di India dan Vietnam lagi ngapain. Jadi kita tuh Lagi agak ngapain? susah tuh. Nah lagi ngapain tuh sebenarnya mereka transisinya tuh jauh lebih cepat dari kita. Jadi kita tuh selalu ngaku-ngaku raksasa batubara dunia. Sebenarnya produksi kita itu nggak gede-gede banget. Saya baru balik dari salah satu provinsi di China namanya Shaanxi beberapa bulan lalu. Satu provinsi produksinya 2 kali lipat batubaranya Indonesia. Oh wow. Satu provinsi Satu saja. provinsi. Jadi poinnya adalah bahwa ketika kita berbicara Indonesia raksasa batubara, kita lihat juga negara-negara di sekitar kita seperti apa. Tadi saya sempat sebut India dan Vietnam. Saya suka pakai satu statistik yang menyenangkan. Jadi kita tuh ada PLTS, pembangkit listrik surya yang terbesar di Indonesia itu namanya di Waduk Cirata. Itu sekitar 200 megawatt ya, mungkin angkanya agak sama. Yang kemarin di foto-foto itu kan ya. Betul. Pak Presiden. Betul. Itu. Nah, itu kan besar dan itu sebuah pencapaian yang patut kita acungi jempol. Tapi sebagai konteks, India membangun kapasitas yang sama setiap 7 hari. Oh wow. Jadi sambil kita ngomongin transisi energi, kita nggak perlu ngebandingin Indonesia dengan Jerman. Terlalu jauh gitu. Sama ya. India dulu aja. Betul, sama India dulu aja, sama Vietnam. Dan dari situ kita baru yakin nih, oh kayaknya transisi ini penting nih. Karena teman-teman kita juga udah mulai bergerak. Dari melanjutin yang Mbak Catherine bilang, memang kita harus memacu ambisinya, tapi menuju ke sana kita harus juga yakin dulu. Karena kalau nggak yakin agak-agak susah biasa langkahnya. Iya. Nah, Iya. soal itu what goes right in India dan China dan what goes wrong in Indonesia, karena kalau misalkan let's say ini apple to apple ya, India, China, Indonesia misalnya emang punya potensi atau bisa melakukan itu. Dan Pertanyaan Indonesia pertama, sebenarnya potensinya banyak kan. nah pertanyaan pertama, sebenarnya. apakah beneran Indonesia bisa punya kapasitas yang sama dengan India or China dalam untuk melakukan lompatan-lompatan itu atau enggak? Atau misalnya kalau emang punya infrastrukturnya mungkin atau sumber daya manusianya atau teknologinya mungkin punya, tapi kenapa terhambat gitu kalau misalnya emang potensinya punya gitu? Gimana Mas?
Jadi memang kita punya satu tantangan yang agak struktural ya, jadi agak ngebosenin sedikit nih. Jadi kita itu waktu sibuk ngebangun PLTU, udah jadi banyak, tiba-tiba dunia bilang saatnya bertransisi. Jadi kita itu ngebangun PLTU pada waktu yang kurang pas lah, kita sebut aja begitu. Pas kita lagi ngebangun banyak-banyaknya udah jadi, tiba-tiba kita dibilang tolong tutup dong PLTU-nya. Nah di sini memang jadi agak kusut. Nah perbedaan memang dengan di China dan India, mereka tidak sesimpel kita. Kita itu kan sistem tenaga listriknya hanya ada satu perusahaan besar di Iya. Indonesia. Nah sehingga di dalam politik ekonominya pun berbeda. Jadi mereka bisa melakukan itu secara lebih tersebar gitu, masing-masing provinsi, di India, di China dan semua bisa bergerak. Sementara kita punya satu entitas besar nih yang agak susah bergerak karena memang udah keburu tanggung. Iya, Mereka kemarin iya. baru bangun PLTU, nah sekarang tinggal habis itu mau ngapain. Iya, iya, Itu iya. salah satunya kayak gitu. Tantangan Dan kita itu. dan terus diapain juga gitu kan kalau banyak tadi gitu ya. Betul. Makanya ada diskusi-diskusi soal tadi disebut just energy transition gitu Ya. kan ya. Just di antara negara maju dan negara berkembang, tapi juga just barangkali juga ya antara stakeholder di dalam gitu kan. Yang ini kemudian menambah kompleks lagi kayaknya tadi trade off-nya gitu kan. Salah satu yang sering kemudian muncul dalam diskusi soal batu bara dan transisi energi itu kan soal kalau batu bara itu kemudian di phase out, kemudian kita Ya. tutup semua, kan tentu ada konsekuensi ekonominya nih. Nah ini sebagai teman-teman yang mengadvokasi transisi energi tadi kan challenge pertamanya adalah bikin orang beneran yakin gitu. Tapi karena transisi energi itu kan sesuatu yang mungkin abstrak gitu ya, kelihatan besar, orang mungkin nggak bisa langsung ngelihat kaitannya antara banjir yang lebih banyak, antara kekeringan yang lebih Ya. banyak dengan transisi energi. Tapi lebih mudah melihat kaitan antara kalau ekonominya baik, kemudian ada lapangan pekerjaan dan seterusnya itu kan gambarnya kelihatan agak beda gitu ya. Bagaimana kemudian ya kita bisa menyeimbangkan sih sebenarnya tadi membuat yakin bahwa ini bukan dua tujuan yang bertentangan loh gitu. Ya. Ya, Gimana sih bisa transition sekaligus nggak terus ya tadi jadi Rugi secara terpaksa ekonomi. nggak membangun gitu. saya pikir mungkin kita perlu kaitkan dengan targetnya Pak Prabowo ya, 8% economic Nah itu growth. apalagi itu mau Nah, batu untuk- bara mau tutup tapi Ya. 8% Betul. ekonomi ya. Yang saya pikirkan ya untuk mencapai itu kita nggak bisa stuck atau cenderung berdiam di teknologi yang lama karena global sudah Oke. racing, sudah semuanya cepat-cepat bangun infrastruktur clean energy. Nah, Indonesia harus seize the momentum, harus ikut momentum ini. Kita negara besar, paling besar di Southeast Asia, di Asia Tenggara yang bisa ya ikut andil, bukan hanya mungkin di regional aja, juga global. Nah, bayangkan kalau mungkin lapangan tenaga kerja misalnya di batu bara yang tadinya ditakutkan akan hilang, Iya. dan kita tahu itu akan hilang karena memang ada target global yang harus kita ikuti. Indonesia sudah berkomitmen tentang itu, cuman peta jalannya belum jelas. Kita tahu ini akan sunset. Kita harus ya berpindah ke lapangan pekerjaan yang kita tahu akan berkelanjutan sih. Kalau menurut saya itu salah satu definisi berkeadilan juga. Ya, just. Kalau kita tahu lapangan kerja yang akan ditutup Dan pasti akan hilang gitu ya. ya kenapa enggak secepat Disiapkan. mungkin ya disiapkan sebaik mungkin, berikan ya kesempatan yang lebih terang gitu, lebih cerah. Jadi bukan malah stuck sama yang udah mau selesai gitu ya. Dan sangat cerah, kita bisa lihat mungkin global efforts sangat besar. Sangat di cerah negara ini besar. sponsornya senyum-senyum. Cerah Soundbite. mungkin. Mbak Catherine dan mungkin Mas Putra nanti bisa nambahin juga. Untuk kita yang masyarakat yang sehari-hari gitu ya. Ini correct me if I'm wrong soal datanya. Lihat dari Kementerian SDM. Kayak bauran energi kita tuh paling banyak kan dari batu bara. Tadi juga udah bicara juga ekspor kita, pendapatan non pajak juga banyak dari migas dan batu bara ya. Bisa digambarkan gimana ketika kita bicara transisi dan berpindah dari state yang begitu ketergantungan terus mau phase out, terus lama-lama mau 100% gak ada,
daunting kan sepertinya, kelihatannya menyeramkan gitu. Cuman kalau bisa digambarkan gitu, ketika kita bicara transisi, apa aja yang bakal berubah baik dari hulu ke hilir gitu, dari Mm-mm. produksinya Iya. sampai ke masyarakat Kalau sehari-hari gitu. kita bayangkan Hmm. transisi itu konsekuensi ke kita yang Iya, orang biasa ini apa separah sih itu gitu nggak kan. sih kayaknya Terus gimana? apakah kita Ya, kemudian nggak Nggak boleh punya pakai lampu. lampu Iya. gitu kan atau gimana sih gitu. Iya. mungkin saya minta Mas Putra tanggapi ke sisi ekonomi ya. Siap. Kalau dari sisi saya, langit yang biru itu Oh, alangkah senangnya kalau kita bisa punya iya. itu terus. Salah Iya. satu Ya tentu kemarin polusi aja cuma udara. berapa hari gunung di Bogor kelihatan dari Iya, Jakarta Langsung aja heboh gitu. rasanya happy banget kayak nih orang-orang kan. kayak menyentuh surga gitu loh. Ya, dan Iya, kita iya. tahu penyumbang bukan hanya coal power, bukan hanya PLTU, transport. Nah, itu semuanya berkaitan. Fosil combustion, pembakaran bahan bakar fosil, semua sektor. Kalau ada pergerakan ke tenaga bersih, energi bersih, ya saya rasa itu yang langsung terlihat sih. Langsung, apalagi kalau ada PLTU yang ditutup ya, Mas Amin. Putra. Tapi kalau tadi sementara kan banyak aspek kehidupan kita yang tadinya memang mengandalkan fossil fuels gitu kan ya. Maksudnya kalau ada transisi energi, itu kan ada transisi gaya hidup juga kan Oh kita iya. gitu. Iya. Kira-kira apa ya? Seperti apa Hmm. sih gitu yang Ganti mobil kali. ya apakah harus ganti mobil listrik semua gitu atau gimana gitu. Kalau boleh nambahin ya, Mas Sofwan tadi nambah Catherine. Pertama, judulnya kan transisi, yang berarti ini adalah proses yang akan perlu waktu. Nah itu dulu yang perlu kita pahami. Jadi orang belum apa-apa tahu, wah listrik langsung mati, kita Iya, ganti iya, mobil iya, listrik. iya. Ini proses yang berjalan lama. Kayak misalnya mobil listrik ya. Mobil itu kan rata-rata ada di jalanan 10-15 tahun. Heeh. Jadi kita hari ini pakai mobil listrik itu kan mengganti mobil sampai 15 tahun ke depan. Jadi waktunya itu panjang. Oke. Nah tadi kalau boleh jawab sedikit dari Mas Sofwan ngomongin soal imbasnya nih terhadap transisi ini ya. Pertama, yang namanya ekonomi kerjaan biasanya kan berputar dari industri, karena pembangunan industri. Hari ini kalau misalnya Pak Presiden Prabowo menunjukkan target 8%, tadi kata Mbak Catherine kan, target tinggi berarti memerlukan high quality investment. Oke. High quality investor hari ini pasti akan memiliki target transisi energi bersih. Iya. Jadi ketika mereka mau invest misalnya di Jawa Timur, di Kalimantan, dan dimanapun, mereka pertanyaannya pasti akan termasuk, oke saya mau invest nih, menciptakan sekian ribu lapangan kerja. Saya kira-kira bisa dapat energi bersih nggak? Jadi ini sudah menjadi ekspektasi besarnya gitu di dalam dunia. Nah inilah yang nanti kita akan perlu beralih ke sana. Jadi kayak tadi dibilang kan, jangan kita terjebak di dalam berputar-putar nih di dalam masa lalu, tapi kita justru nggak maju. Nah poin kedua sebenarnya yang juga jangan lupa adalah batu bara Indonesia itu kan sebagian besar diekspor. 60-70% roughly. Jadi kalaupun kita bertransisi di Indonesia, pasar ekspor itu kan masih akan ada sebenarnya. Tetapi tadi ada catatannya, tadi saya sempat sebut China dan India. China dan India itu sekitar 60% pasar ekspor batubara Indonesia. Nah kalau mereka bergeser, kira-kira apa yang akan terjadi dengan pasar batubara ekspor kita? Nah sebelum kita kaget nanti ketika Tiba-tiba China dan hilang India gitu ya. tiba-tiba hilang, lebih baik kita mulai bertransisi sekarang. Iya, Jadi ini sebenarnya ada iya. proses yang bertahap. Jadi kadang-kadang masyarakat kan, oh besok pagi PLTU-nya mati, enggak juga Iya, sih. iya, Perlu waktu lah. Iya, Seperti itu. jadi saya tahu kenapa namanya shift. Ya. Hmm. Karena bukan kontrol Alt Del ya, langsung dihapus gitu kan. Langsung gitu ya, langsung Tapi hilang ya. shift gitu ya. Jadi berapa Boleh. saat prosesnya itu Ya, bertahap gitu ya. Mantap. Tapi tadi yang menarik juga yang tadi disebut sama Mas Putra adalah sebenarnya ini economically rational gitu. Justru dan Mbak Catherine juga tadi, kalau sudah sunset ngapain ditungguin kan, kita nggak semuanya anak indie menunggu senja gitu. Tapi sunset kita kita justru menyiapkan bagaimana caranya kita dapat kesempatan-kesempatan yang baru gitu. Kalau terus malah stick dengan yang lama yang udah sunset ya ketinggalan kereta lagi gitu. Sementara India sama Vietnam sama yang lain-lain aja udah pindah gitu. Cina dulu kalau datang ke Cina tahun 90-an atau 2000-an awal kan kotor banget ya. Iya, Bentuknya betul. kayak Iya. kata. Sekarang udah relatif lebih bersih gitu ya. Ke India juga tadi ada tenaga suryanya banyak. Nah kalau Indonesia sendiri, oke ini kita setuju dan kita yakin mau geser nih, mau shift nih. Kita sebenarnya punya apa sih? Modalitas apa yang kita punyai? Sumber daya apa sih yang sebenarnya kita yakin kita punya gitu? Saya rasa kita punya
macam-macam ya. Betul. Iya. Mas Putra sangat berlimpah dibandingkan negara lain yang kadang hanya 1 atau 2 opsi, sedangkan kita punya katalog, kita bisa pilih. Oke, solar sangat banyak di mana-mana. Wind, Solar matahari kan ya, bukan Sol- solar. bukan solar di solar matahari, tenaga matahari bisa, mau bayu bisa, angin bisa. Tentu ini semua sudah dipetakan cukup baik ya, sudah banyak penelitian di mana fasilitas ini harus dipasang sehingga kita bisa dapat investasinya teroptimalkan. Itu saya rasa bukan pengetahuan baru lagi, udah jelas ya. Iya. Mas Putra, Mas. Jadi mungkin terkait potensi kita bisa pilih, tergantung apa yang ya mungkin kembali ke kemauan politis kah atau mimpi besar yang kita harapkan. Misalnya apa yang disebutkan Pak Prabowo itu sudah ada yang bilang mungkin itu terlalu jauh. Menurut saya kalau nggak ada pembuka seperti itu, gimana mungkin kita mencapai bermimpi lebih tinggi lagi? Iya, katanya gitu. Kalau mimpi, bermimpilah setinggi bintang, biar kalau jatuh masih di bulan. Oh iya, kalau ada kata salah satu wamen, mimpi adalah kunci, Mas. Niji. Oh iya. Tadi Mbak Catherine menarik. Kalau berarti kita punya potensi banyak, kita tinggal pilih lah gitu. Tinggal pilih. Lantas seberapa jauh itu sudah dimanfaatkan? Dan kalau belum dimanfaatkan, apa problemnya gitu? Political will aja kan? Atau sumber daya manusia, teknologi, money. Iya, kalau pilihannya banyak, kenapa Tinggal pilih, bauran kan? energi kita masih terus didominasi batu bara? Ini permasalahan mungkin chicken and egg ya, ayam dan telur, mana yang duluan. Karena kita ada semacam lock-in, semacam terkunci di batu bara, karena itu tadi yang disebutkan Mas Putra. Kita sudah bangun, masih rata-rata umur, mungkin aset batu bara ini masih cukup muda, masih belum bisa digantikan, dan juga ada sedikit mismatch. Jadi yang dibangun itu lebih tinggi dari yang kita butuhkan, benar nggak, Mas Putra? Kurang lebih begitu. Mungkin Mas Putra bisa tambahin. Jadi kita itu bangunnya kebanyakan, Mas. PLTU, jadi sebagian PLTU kita yang di Pulau Jawa terutama tadi Mbak Catherine bilang itu nggak kepake dengan optimal. Jadi ibarat kata kita boro-boro cukup ya, kita tuh punya kelebihan. Nah jadi kelebihan inilah kemudian membuat institusi seperti PLN misalnya ketika dibilang tolong dong energi bersih, dia akan bilang ya ntar dulu, yang Ini ada aja aja belum belum habis. kepake. Gitu kan. Sehingga akan masuk ke dalam political will. Kenapa? Karena ranah PLN untuk invest lebih dari itu bukan ranahnya lagi di rootnya PLN. Itu udah masuk ke dalam ranah-ranah yang lebih tinggi nih. Iya. Karena kalau di root PLN kan tanggung jawabnya sebatas PLN aja. Perusahaan saya harus optimal gitu kan. Iya. Nah kalau dia nanti investasi lebih, nanti jangan-jangan di kemudian hari jadi masalah. Jadi di sini memang ada sebuah pertimbangan politis yang harus kita jawab sih. Jadi memang harus ada keputusan politik dari ya pemimpin yang tertinggi gitu. Dan berarti pernyataan kemarin bagus dong ya kan? Betul. Itu kan pernyataan dari yang paling tinggi gitu kan, yang mendapat mandat dari rakyat gitu. Cuma tadi ada lock-in tadi yang disebut sama Mbak Catherine. Ada sudah terlanjur terbangun dan masih masih muda tadi kata Mas Putra. Jadi apa yang perlu kita siapkan gitu dengan kondisi kayak gitu? Regulasi seperti apa sih yang perlu kemudian kita dorong untuk membantu Pak Presiden ini mewujudkan ambisi yang baik tadi gitu, yang perlu didukung. Jadi yang perlu kita dorong bareng-bareng apa sih? Regulasi seperti apa? Kemudian kebijakan seperti apa? Mungkin ya ini memang problem yang harus yang dihadapi semua ya. Mungkin Mas Sofwan. Ini yang sedang didiskusikan. Mungkin saya ambil contoh di sini, ada satu negosiasi yang sedang dilakukan pemerintah di bawah JETP tadi yang disebutkan. Ada diskusi untuk memensiunkan Cirebon 1. Itu sudah ditetapkan sebagai contoh misalnya. Bagaimana ini bisa dilakukan. Moga-moga cocok ya Mas Putra untuk menjadi diskusi. Semoga sukses gitu ya. Nah ini salah satu mungkin upaya di mana bukan pemerintah Indonesia aja, tapi juga komunitas internasional ikut memikirkan bagaimana untuk membuka kunci-kunci ini. Nah mungkin kalau
problemnya rumit karena ini sistematik yang sudah disebutkan, dijelaskan Mas Putra juga. Kita menunggu karena yang akan hasil dari diskusi ini, hasil dari negosiasi ini bisa jadi pembelajaran untuk selanjutnya Indonesia, mengembangkan polusi apa. Ini dari sisi mungkin aset, batu bara. Dari sisi, energi terbarukan mungkin ada, upaya lain bisa dari mungkin dari private sector, dari swasta, lebih mendorong, lebih meminta pemerintah untuk berikan mereka ruang untuk mengembangkan karena memang ada permintaan dari konsumen, mungkin dari penduduk kita pun kita tahu ya Mas, oh kita bisa kok pasang, PLTS atau, Ya. solar panel, tapi kenapa belum ada insentif di Indonesia? Kenapa belum ada, kenapa pemerintah kita nggak, mendorong rakyatnya untuk berinvestasi? Sedangkan di negara lain kita lihat itu ada dan jadi bantuan untuk pemerintah. Nah, ada macam-macam skema. Nah, mungkin salah satu kunci di sini harus ada kolaborasi, harus ada keterbukaan, transparansi, harus ada, dipergunakan apapun, ya upaya Ya yang ada biar di orang tingkat mau global. berinvestasi atau Ya. kalau secara personal geser gitu ya, misalnya pasang PLTS. Ya. Selama ini kan malah yang ada disinsentif kadang-kadang ya, karena nggak boleh masang, kalaupun masang jumlahnya dibatasi gitu. Saya mundur sedikit deh. Jadi kalau Hmm. ngomongin masalah sektor kelistrikan itu, transisi energi itu memang kadang-kadang kita bercampur-campur nih. Karena ada orang lagi ngomongin transisi energi pada skala desa, skala rumah. Itu penting. Jadi kita punya banyak pulau-pulau terpencil masih pakai PLTD, terus rumah-rumah yang pengen pakai atap surya dan sebagainya. Iya. Tapi di sisi lain ada juga yang ngomongin skala PLTU, ribuan megawatt. Jadi Iya. memang kalau ngomong transisi energi itu cabangnya bermacam-macam. Hmm. Jadi kalau yang kebijakan apa sih yang kira-kira sesuai, ini mungkin obrolan sore ini kan terlalu teknis kalau kita masuk ke sana ya. Jadi, Iya, tapi saya iya. ingin bawa ke secara lebih umum. Tadi nambahin ke Mbak Catherine. Kita itu hari ini, saya suka menyebutnya kita itu sibuk ngebangun dinding. Ketika semua orang itu sibuk membangun jembatan ke masa depan. Saya coba jelasin. Menarik sekali ini. Jadi hari ini Indonesia itu batu bara kita aja di pasar dalam negeri itu diberi batasan harga. Jadi pokoknya pemerintah bilang begini, kalau jual batu bara pada PLN harus murah. Nah sementara negara-negara lain sadar nih, wah ini energi bersih perlu, mereka udah bersaing, mereka sudah sibuk berlari ke depan. Nah kita ketika membuat kebijakan-kebijakan proteksionis begini, ya kan, jadi kayak seolah-olah harga batu bara kita buat murah nih di dalam negeri. Membuat apa? Membuat energi lain itu susah bersaing secara ekonomis. Jadi ketika di Vietnam kenapa bisa jauh lebih cepat? Karena mereka bersaing dengan harga pasar. Di Indonesia nggak bisa. Karena di Indonesia dibilang, oh harga batu bara harus murah. Jadi ini kenapa saya bilang bahwa kita itu justru membangun dinding-dinding. Dinding-dinding batu bara ketika teman-teman kita di negara-negara lain lagi berlari ke depan. Poin kedua, orang suka bilang kita nggak punya uang. Betul juga sih sebenarnya. Kita nggak punya uang banyak. Tapi coba kita hitung berapa sih subsidi yang kita gunakan di sektor energi hari ini, ratusan triliun, dan semua itu adalah untuk energi fosil, ya kan? Sehingga kenapa tidak kita sisihkan? Ya nggak mungkin lah kita geser semuanya ya, tapi kita belajar menyisihkan untuk merubah pola masyarakat untuk bisa ke depannya lebih baik. Dan kalau ditanya lagi-lagi apa sih regulasi yang paling penting buat saya? Regulasi paling penting adalah regulasi jangka pendek dalam bentuk target 3-5 tahun. Supaya apa? Supaya sama-sama bisa akuntabel. Jadi kalau jadi dirut PLN, Menteri ESDM, jadi presiden, wakil presiden, sebagainya, bilang aja ini target saya 3 tahun. Oke, saya pegang targetnya. Saya ketemu 3 tahun lagi. Soalnya kalau kita bikin target 20 tahun, ya bismillah aja gitu. Nah, jadi saya rasa 3 hal itu dulu mungkin menjadi elemen penting kalau kita mau berbicara transisi ke depan nih, supaya lebih real. Oke. Kalau Pak Prabowo mendengar ini kemudian melihat oh iya harus target 3-5 tahun. Kalau Anda kemudian dihubungi terus ditanya, dalam 3-5 tahun harus ngapain? Harus ngapain? Hari ini JETP yang tadi Mbak Catherine sebut itu sudah punya daftar prioritas. Oke. Jadi gini, sektor kelistrikan itu ribet ya, kita nggak kesana lah. Jadi sektor kelistrikan itu punya biasanya daftar perencanaan proyek. Isinya itu ada 1000 proyek di Indonesia. Nah tim dari JETP ini sudah membuat sebuah daftar, ini adalah 30-50 proyek yang paling prioritas. Betul. Gitu. Jadi mulai saja dari situ. Mulai saja dari apa yang daftar prioritas. Karena begini, kalau yang 50 aja nggak jalan-jalan,
Mm. 950 lainnya apa kabar? Nah kan gitu. Iya, Dan iya. disinilah sehingga banyak orang akan bertanya-tanya. Dari situ dulu lah saya rasa start. Iya, iya. Kalau Mbak Catherine ada take untuk apa yang harus diprioritaskan misalnya dalam jangka pendek? Ya, saya rasa saya Mas Putra itu benar-benar kalau kalau ada target itu semacam ya kompas selalu untuk semua effort yang upaya nasional yang rumit ini selalu ada permintaan harus ada peta jalan yang realistik yang bisa dipenuhi, yang ada benar-benar ada strategi yang bisa itu dieksekusi. Saya rasa ya itu nggak terlalu banyak kok untuk permintaan Iya, itu iya, untuk iya. misalnya satu term kepresidenan itu ya alangkah baiknya. Iya, iya. Berarti Yes. sejauh ini belum ada ya rencana jangka pendek kayak gitu? Belum ada. Oke, kita suka yang panjang-panjang nggak suka Betul. Iya. yang pendek-pendek. Apa? Jadi kita apa yang menarik yang gue tangkap dari diskusi sekarang ini, Raf, adalah bahwa apa ya, ternyata transisi energi ini adalah sesuatu yang sebenarnya bukan mengorbankan Ya, persis. ekonomi kita juga gitu ya. Jadi sebenarnya malah justru biar kita nggak ketinggalan kereta, ini harus segera dimanfaatkan gitu. Jadi ini jadi make sense antara tadi 8% dengan apa phasing out coal atau kemudian upaya transisi energi yang lain, ini sebenarnya bukan hal yang justru bertentangan gitu. Justru mungkin kalau pakai cara baru dengan energi baru, mungkin malah ada kemungkinan sumber-sumber pertumbuhan yang baru gitu ya, yang berbeda gitu. Dan Cuma membongkar mitos, tanda kutip mitos bahwa ini adalah sesuatu yang mahal dan susah ya, dilaksanakan kan. Problemnya juga tadi yang bangun dinding-dinding kayaknya nggak cuma Indonesia sekarang ya. Sekarang kan banyak sekali yang mau bangun dinding. Tadi disebut banyak juga oleh Mbak Catherine JP gitu ya. Tapi Amerika Serikat baru saja milih Trump. Trump rasanya kalau lihat platformnya juga nggak terlalu tertarik sama energy transition dan punya apa ya kedekatan dengan para pengusaha fossil fuel. Ini konsekuensinya apa ini Mbak? Maksudnya ini lagi semangat nih Indonesia. Terus misalnya tadi wah yakin ya kemudian bikin rencana 3-5 tahun. Tapi lingkungan internasional kita kemudian jadi tidak mendukung. Apa yang harus kita siapkan dong gitu? Mungkin sedikit pemikiran dari saya. Dinamika global ini semakin kompleks ya, Mas. Kita lihat ada konflik, ada untung Indonesia kita cukup di sini damai dan tenang. Kita nggak ada resiko yang datang gitu terkait pembangkitan listrik. Tapi kita semua tahu itu peralihan ke energi bersih itu baik untuk semua negara karena itu justru melindungi negaranya. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan lebih banyak oleh Mas Putra nanti. Tapi peralihan ke sana ya tentu sesuatu yang walaupun di luar Indonesia ada dinamika yang rumit mungkin ya di US yang ini disebutkan. Kita ada target sendiri dan mungkin Indonesia pun cukup netral mengambil posisi terkait ini, ada posisi sendiri dan saya pikir presiden kita seharusnya memikirkan yang terbaik untuk masyarakatnya ya. Iya, dan lebih kritis melihat strateginya gimana. Ya ini mungkin bukan ranah saya untuk geopolitik, Mas Putra Ya ini mungkin lebih kira-kira baik. dananya makin seret atau enggak? Kalau ngomongin Itu politik the sih point, gitu. itu the point, itu ya. Ya, gitu kan. Nambahin sedikit dari Mbak Catherine tadi ngomong strategi ke depan harus lebih jelas. Jawaban awalnya adalah dengan atau tanpa Amerika dunia akan tetap bertransisi. Jadi bisa jadi orang dulu bilang oh ini agenda barat. Tapi hari ini hampir semua teknologi energi bersih itu dikuasai negara-negara seperti China. Hari ini banyak pertumbuhan-pertumbuhan tadi saya sempat sebut Vietnam, India dan sebagainya menunjukkan bahwa ada rasionalitas lain daripada kita hanya sekedar mendapat tekanan dari dunia barat. Jadi melengkapi yang tadi Mbak Catherine bilang, saya rasa dengan ataupun tanpa Trump dunia akan bergeser.
Itu yang mungkin kita perlu pahami. Nah, tapi kalau kita ngomong untuk kepentingan Indonesia nih misalnya. Indonesia ini kan importir minyak besar. Terus kita kemungkinan kalau kita akan gas juga akan menurun, mungkin akan jadi importir di masa depan. Jadi maksud saya adalah bahwa salah satu elemen transisi energi misalnya beralih ke kendaraan listrik nih contohnya. Itu kan justru beralih dari sesuatu yang kita udah impor besar-besaran menuju ke dalam ketahanan energi yang lebih kuat. Ketahanan energi ada di agendanya Astacita di Indonesia. Sehingga kita juga harus melihatnya dalam berbagai elemen. Kalau saya suka bilang bahwa transisi energi itu jangan dilihat purely sebagai topik emission reduction. Enggak. Transisi energi itu adalah kepentingan strategis dan pragmatis untuk Indonesia. Apalagi kalau kita importir besar dari minyak ke depan. Jadi dengan atau tanpa Trump akan tetap jalan. Iya, karena toh itu tetap kepentingan strategis dan Betul. pragmatisnya Indonesia gitu ya. Betul. Yang akan menguntungkan Indonesia. Nah, kita tadi udah ngomongin banyak soal keuntungannya dan bahwa ini adalah sebenarnya kepentingan strategis dan pragmatis sekaligus gitu ya. Kita sebagai bangsa gitu. Cuma ada risikonya nggak sih? Gitu. Risiko-risiko apa yang harus dikelola kalau kita mendorong transisi energi ini gitu ya? Karena kadang-kadang kan gini juga ya, kadang-kadang ada istilah yang bagus gitu ya, tapi kemudian ada unintended consequences-nya gitu. Dulu kalau yang saya cukup familiar misalnya, dulu biodiesel disebut sebagai salah satu alternatif utama untuk transisi energi. Tapi karena demand biodiesel tinggi, kemudian ada dampaknya misalnya salah satu sumber biodiesel seperti kelapa sawit itu demand-nya jadi sangat tinggi. Karena demand-nya jadi sangat tinggi ngaruhnya ke aspek yang lain seperti deforestasi misalnya. Ini kan kadang-kadang niatnya bagus tapi ada unintended consequences ya, risiko-risiko yang muncul. Ini apa saja risiko-risiko yang mungkin muncul kalau kita ngegas? Mungkin istilahnya bukan pas ya, istilah kita itu kurang pas. Istilah kita itu sangat fossil fuel minded. Nah, kalau kita ngomong ayo jalan terus itu gas gitu ya, gas terus. Padahal mungkin kita harus ganti bukan oke gas lagi tapi apa? Oke. Setrum. Oke, setrum gitu. Ya, jadi gimana? Udah cocok buat oke gas padahal. Risiko-risikonya apa gitu? Monggo, Ya, Mbak dan Katrin, bagaimana mengelolanya? Aku dulu ya. Bioenergi mungkin sudah disebutkan Mas Sofwan. Harus ada pagar ya, semua proyek, bukan hanya proyek energi terbarukan ya Mas Putra, semua energi terbarukan ya, bioenergi misalnya harus ada, karena itu ada aspek perdagangan juga dengan negara lain yang sudah berlari menuju ke net zero atau dekarbonisasi. Ada permintaan dari luar Indonesia. Dan Indonesia punya aset yang sangat besar. Jadi ada bahaya deforestasi. Nah, bagaimana pemerintah menggunakan ini sebagai peluang, tapi juga melindungi negaranya, melindungi ya aspek tadi energy security. Itu bioenergy. Misalnya hydropower. Hydropower juga ada resiko untuk ya merusak ekosistem, merusak alur sungai. Bagaimana perencanaannya, tata kelola, governance, mungkin kembali ini linggo ESG. Governance harus ada kepemimpinan dari pemerintah yang benar-benar mengawasi, yang benar-benar memikirkan ini untuk kepentingan negara, bukan hanya profit untuk investasi berbalik modal. Saya pikir itu salah satu yang penting ya. Dan juga geothermal saya lihat muncul di berita. Tentu kita lihat ada bencana, ada malapetaka, tapi itu juga sesuatu yang seharusnya dimitigasi dengan sangat serius. Karena bahaya itu tadi, ada nyawa yang terlibat di sana kalau ada lepasan gas-gas berbahaya. Kembali ke teknis, semuanya ada. Solusi teknis itu ada. Mungkin karena saya orang teknik ya. Saya nggak terima kalau ada perkataan itu tidak bisa dimitigasi. Salah. Semuanya ada mitigasinya, hanya seberapa ketat, seberapa serius. Ya, jadi kepentingannya strategis, risikonya sebenarnya teknis gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ada keputusan strategis yang kemudian mengelola aspek-aspek teknis ini dengan baik dan bertanggung jawab, risikonya bisa dikelola gitu ya. Mas Putra, risikonya apa? Ada yang belum kesebut nggak? Sebenarnya pertama yang namanya
pengembangan proyek apapun pasti kan ada cost benefit ya. Hmm. Jadi itu juga mungkin kita harus pahamin bahwa pengembangan PLTS Surya akan tetap perlu lahan. Pengembangan misalnya tadi pembangkit listrik tenaga air, akan ada hutan yang juga akan terimbas dan masyarakat. Mm-mm. Nah, sehingga yang penting sebenarnya seperti persis tadi Mbak Catherine bilang, semua itu pasti akan ada cost benefit, tinggal kita pagarin aja gitu, seperti apa pengembangannya yang proper. Nah tapi memang kalau ngomong banyak keputusan pengembangan energi itu kan kadang-kadang tidak entirely rasional. Dan kadang kan banyak kepentingan yang berputar di dalam komoditas-komoditas raksasa di Indonesia. Kita ngomong tadi biodiesel apa dan sebagainya. Sehingga kalau ngomong transisi energi, satu hal yang perlu kita kawal juga adalah banyak penumpangnya. Ya. Judulnya Ini mulai transisi menarik nih. energi, Iya. tapi di bawahnya penumpangnya banyak sekali. Hmm. Karena apa? Karena dua kata ini bisa ditafsirkan dengan cara yang bermacam-macam. Ya. Ada penafsiran ala Jepang, ada penafsiran ala China, ala Eropa dan sebagainya. Dan ada penafsiran ala kepentingan-kepentingan di Indonesia juga. Ya. Jadi tadi kayak Mbak Catherine bilang, ini hati-hati nih biomas misalnya seperti itu. Jadi masing-masing tuh harus dipagerin dulu deh, secara saintifik dan secara environmental standard. Terus baru dari situ kita bisa lebih rasional dalam mengambil keputusan. Dan mungkin secara sosial juga gitu Betul, kan ya. Karena pasti. ada kayak masyarakat adat, komunitas yang mungkin terdampak oleh proyek-proyek itu. Saya misalnya kemarin beberapa waktu yang lalu ada laporan yang ada hydropower project itu ya yang kemudian berdampak ke beberapa desa atau 2 desa masyarakat adat Betul. di Ya. Kalimantan Oh, iya. misalnya gitu ya. Jadi ini memang apa ya? Tapi saya kira risiko-risiko tadi adalah risiko-risiko yang sebenarnya bisa dikelola kalau kemudian ada leadership, dan leadership ini punya good governance gitu ya. Gimana Raf? Apalagi nih? Kita udah banyak bicara dari pertama, mungkin merangkum dikit. Pertama, pernyataan Pak Prabowo itu it's a good target ya. It's a good target. We can even be more ambitious than that. Karena kita ternyata punya kapasitasnya, kita punya potensi-potensinya. Even secara ekonomi itu sangat rasional. Kita nggak mau ketinggalan juga dibanding negara-negara lain. Banyak contohnya tadi sempat disebutkan Vietnam, Cina, India. Tapi tentu banyak tantangan juga. Dan memastikan bahwa transisi ini berkeadilan itu juga penting. Lapangan pekerjaan tetap ada, masyarakat adat, kepentingan-kepentingan sosial juga tetap terakomodasi gitu. Nah, pertanyaan saya di mungkin menjelang akhir podcast ini adalah mengutip Sal Priadi mungkin ya. Mungkinkah kita berdasarkan diskusi tadi secara 100% itu bisa beralih ke energi terbarukan, apalagi dengan tadi data-data yang sudah dibicarakan bahwa secara ekonomi kita sangat bergantung terhadap batu bara, secara bauran energi kita juga masih didominasi migasan batu bara. Gimana kita merefleksikan itu? Mungkin dari Mas Putra di situ, Mbak Catherine. Pertama harus mulai dari yakin. Sebelum kita berbicara mungkinkah, kita harus yakinkah. Ketika itu sudah yakin, pasti mungkin. Sehingga kita harus menghubungkan di antara dua itu dulu. Karena kadang-kadang kita suka melompat nih. Ayo ujuk-ujuk kita tutup PLTU. Jadi kita tuh pembicaraan iklim, krisis iklim, transisi energi di Indonesia itu terlalu polarized. Seolah-olah ada incumbent yang bilang jangan, ini agenda barat, sebelah sana ini harus begini. Kita harus yakin dulu. Makanya kalau saya menggunakan satu diksi yang berulang-ulang adalah kita harus meyakinkan bangsa kita, meyakinkan pemerintah kita bahwa ini adalah langkah yang harus ditempuh. Maka jalan itu akan terbuka dengan sendirinya. Karena akan banyak kompromi yang memang diperlukan, tetapi kompromi itu harus dimulai dengan keyakinan dulu. Bukan karena dorongan dunia barat, lagi-lagi. Bukan karena dorongan dunia barat, tapi kita harus melangkah dari keyakinan kita sendiri. Speechless saya juga melihat luar biasa. Harus, ya semuanya harus ada pemahaman yang sama ya. Semua, karena Indonesia Sabang sampai Merauke beda-beda. Gimana cara nyatuinnya, harus ada cara. Sebelum itu terjadi, ini akan sulit. Nah, harus ada gimana menyatukan bangsa, tugasnya Pak Presiden Prabowo ya, Mas Putra. Tapi saya rasa memungkinkan, kenapa tidak? Ada teknologi, ada diskusi, ada banyak cara untuk. Ya. Kalau gue boleh ngasih highlight juga nih, Raf. Boleh gak? Gak boleh Mas. Oh gak boleh. Boleh lah. Ya, lu mau transisi ke podcast lain? Oh enggak. Terus gini,
Jadi highlight-nya adalah sebenarnya ini adalah kepentingan strategis dan pragmatisnya Indonesia dan itu yang harus diyakini dulu. Hal lainnya adalah bahwa kita punya potensinya. Kita juga kalaupun ada risiko-risiko teknisnya. Tapi yang kemudian menjadi challenging adalah ini adalah problem yang struktural. Ada path dependence dari ketergantungan kita pada batu bara. Dan tadi ada penumpang-penumpang gelap tadi. Ada struktur ekonomi politik gitu ya. Orang-orang yang mungkin diuntungkan dari ketergantungan kita juga dengan batu bara dan seterusnya. Sehingga yang ingin gue highlight tadi yang diulang-ulang selain soal yakin tadi adalah ya leadership. Yang paling yakin dulu itu selain publik ya. Ya memang the highest authority itu harus punya keyakinan yang penuh bahwa ini memang sesuatu yang harus dikejar. Jadi kemarin itu kalau menurut gue ya kalau belajar dari Mas Putra sama Mbak Catherine hari ini ya itu hal yang sangat patut dirayakan. Gitu. Sangat patut dirayakan dan kita sebagai publik yang ingin langitnya cerah terus gitu ya. Dan gak cuma sesekali terus posting di sosial media, gunungnya kelihatan nih gitu kan. Di aplikasi kita hijau-hijau semua. kelihatan terus gitu. Pengen kelihatan terus ya dari Sudirman gitu masih bisa ngelihat gunung terus gitu ya berarti memang kita harus dorong ini dan tunjukkan bahwa politisi itu kan begini. Politisi itu kan salah satu yang menentukan karir mereka adalah ya suara publik gitu ya walaupun kadang mereka jual beli dan seterusnya. Tetapi kalau publiknya yakin dan melihat ini sebagai agenda dan diskursus utama itu bisa jalan. Jadi ini problemnya struktural ya, bukan hal yang mudah. Kuncinya ada di leadership, tapi leadershipnya itu kemudian bisa kita dorong dengan ya dukungan dari publik yang luas. Jadi untuk mengakhiri podcast ini saya ingin bertanya kepada Mas Putra dan Mbak Catherine soal jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai publik, sebagai orang-orang yang pengen langitnya cerah dan biru gitu ya, dan kita ingin dunia kita masih menjadi dunia yang layak huni dan menyenangkan untuk anak cucu kita nanti. Pilih politisi yang bisa melihat Indonesia melebihi dari hari ini. Ya. Kita lagi berada di dunia yang tengah bergeser. Ya. Dan kita harus bisa memilih pemimpin-pemimpin yang bisa paham bahwa dunia ini lagi bergeser. Kita jangan berdiri di sini saja. Memang berpikirnya pada makro ya, tapi kan ketika kita pilih pemimpin, disitulah ada sebuah perubahan yang harus kita dorong. Ada ya pemimpin yang kayak gitu ya Mas? Amin. Insya Allah ada. Kalau nggak ada ya kita ada kan. Gitu. Mbak Catherine. Dari saya mungkin ya dengan ikut berpartisipasi dalam hal apapun, hal kecil misalnya plastik itu sangat sederhana. Perubahan gaya hidup tadi yang harus ada dimulai dari kecil, penggunaan infrastruktur publik. Mungkin di Jakarta nggak selalu gampang, tapi dengan adanya dengan lebih memikirkan itu tadi kita di dunia yang seperti apa. Jakarta contohnya, Jakarta di 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi seperti apa ya kira-kira setiap keputusan yang diambil dari rakyat yang hidup di kota ini berpengaruh ke pembangunan ke depannya. Bukan cuman ya kita kan ngomong power sector ya, power sector mungkin sedikit elit agak susah gitu kalau rakyat ke sana. Tapi tetap ada kesadaran publik, ada tidak mengikuti saja tapi kritis, ada berpikir ini kenapa kita ada di sini itu udah jauh melebihi apa yang rakyat bisa lakukan. Luar biasa. Dalam nih. Luar biasa. Dan itulah pentingnya publik juga untuk teredukasi terhadap isu-isu seperti ini. Karena jangan membiarkan isu-isu penting seperti ini itu ada di atas gitu ya, di Menara Gading. Tapi juga perlu dibumikan dengan mengaitkannya dengan isu-isu sehari-hari gitu. Makanya kita berbicara di podcast ini biar teman-teman juga aware dengan isu ini gitu ya Mas. Iya. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Ya. Semoga kita bisa bersama-sama memperjuangkan langit yang lebih biru, yang lebih cerah. Seperti baju kampanyenya Pak Presiden. Baju Mas Sofan juga sekarang. Warnanya biru, katanya biar langitnya juga biru gitu kan ya. Semoga bukan cuma gimmick kampanye, semoga bukan cuma deklarasi, kita dorong karena
kita punya semuanya, kita punya alasannya bahwa ini kepentingan strategi, kepentingan pragmatik. Kita punya potensinya, pilihan kita banyak tadi dibilang. Memang kemudian challenge-nya adalah bagaimana kita mendobrak keterbatasan atau lock on yang sifatnya sudah berkepanjangan tadi, dan kuncinya di leadership. Tapi leadership tidak bisa melakukannya sendirian. Publik perlu terus bersuara. Ya. Maka terus bebas dan terus aktif. Sampai ketemu di edisi podcast kita berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.